Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revana Lusianti dari kelas 11 pemasaran 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kita, yaitu ilmu ekonomi bisnis. Sejarah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi lahir tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith, yaitu Wealth of Nations. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, artinya rumah tangga, dan nomos, yang berarti aturan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Cabang ilmu ekonomi dibagi menjadi 8, yaitu 1. Ilmu ekonomi moneter, 2. Ilmu ekonomi publik, 3. Ilmu ekonomi industri, 4. Ilmu ekonomi internasional, 5. Ilmu ekonomi regional, 6. Ilmu ekonomi sumber daya alam, 7. Ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan yang ke-8 ilmu ekonomi syariah. Pembagian ilmu ekonomi, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah objek material yang dipelajari dalam ilmu ekonomi, yaitu individu per individu, antara lain permintaan dan penawaran. Lalu ekonomi makro yaitu pendapatan nasional, inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Masalah pokok ekonomi klasik, yaitu 1. Masalah produksi, 2. Masalah distribusi, dan yang ketiga masalah konsumsi. Masalah pokok ekonomi modern merupakan adanya ketidakseimbangan antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemampuan beberapa faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa, menyebabkan timbulnya masalah ekonomi. Kelangkaan yang relatif tidak terbatas. Ada 4, yaitu 1. Kelangkaan sumber alam, 2. Kelangkaan tenaga kerja, 3. Kelangkaan modal dan teknologi, dan yang keempat kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jenis kebutuhan manusia berdasarkan intensitas, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jenis kebutuhan manusia berdasarkan waktu, seperti kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Jenis kebutuhan berdasarkan sifat, seperti kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan yang terakhir, jenis kebutuhan berdasarkan pihak yang membutuhkan, yaitu kebutuhan perorangan dan kebutuhan bersama. Lalu di sini ada jenis barang menurut cara memperolehnya, yaitu barang bebas, contohnya matahari, udara, pasir, dan sebagainya. Dan juga barang ekonomi menurut cara pengerjaan, seperti barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Jenis barang menurut cara pemakaiannya, seperti barang komplementer dan barang substitusi. Dan yang terakhir, jenis barang menurut bentuknya adalah barang tetap dan barang bergerak. Nah, tahu nggak nih kebutuhan itu apa sih? Nah, jadi kebutuhan itu adalah adanya keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi dan akan menimbulkan dampak negatif apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi. Lalu pengertian barang dan jasa sebagai alat pemuas. Alat pemuas yang berwujud disebut barang. Contohnya, nasi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, sedangkan jasa contohnya adalah dokter untuk kebutuhan kesehatan, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.